Ya, kita lanjutkan kembali kepada persamaan waktu untuk mencapai titik tertinggi. Untuk waktu mencapai titik tertinggi kita menggunakan rumus kecepatan pada sumbu Y, di mana kecepatan pada titik tertinggi yaitu sama dengan 0, karena pergerakan dari titik awal ke titik tertinggi itu mengalami perlambatan. Maka untuk di titik tertinggi kecepatannya 0, maka kita bisa masukkan bahwasanya Vy nya itu sama dengan 0. Maka untuk itunya Gt kali delta T sama dengan V0 kali sin theta. Untuk waktu maksimumnya maka didapatkan V0 sin theta per G. Untuk waktu yang untuk mencapai titik terjauh, karena lintasan gerak parabola memiliki sifat simetris atau dari titik awal ke titik puncak dan titik puncak kembali ke permukaan tanah itu lintasannya sama, maka untuk waktu untuk mencapai titik terjauh adalah 2 kali waktu untuk mencapai titik tertinggi. Maka rumusnya itu delta T sama dengan delta T xm sama dengan 2 kali V0 kali sin theta per G. Itu rumusnya. Maka dari dua persamaan ini kita akan dapatkan persamaan titik tertinggi pada sumbu Y, di mana kita ambil persamaannya itu delta X sama dengan V0 sin theta kali delta T min setengah kali G kali delta T pangkat 2. Dengan mensubstitusikan waktu untuk mencapai titik tertinggi, di mana delta T Ym sama dengan V0 sin theta per G, maka akan dihasilkan untuk titik tertingginya itu delta X Ym sama dengan V0 pangkat 2 sin pangkat 2 per 2G. Itu yang ini persamaan dari titik tertinggi pada sumbu Y. Bagaimana untuk titik terjauhnya? Kita tetap menggunakan persamaan perpindahan dari perpindahannya pada sumbu X, di mana delta X untuk sumbu X sama dengan V0 cos theta kali delta T. Kita ingat bahwasanya waktu untuk mencapai titik terjauh daripada sumbu X yaitu delta T xm sama dengan 2 V0 sin theta per G. Maka untuk persamaan titik terjauh pada sumbu X kita dapatkan 2 V0 pangkat 2 sin theta kali cos theta per G, di mana bahwasanya 2 sin theta cos theta sama dengan 2 sin theta, sehingga untuk persamaan titik terjauh pada sumbu X didapatkan delta X M sama dengan V0 pangkat 2 sin 2 kali 2 theta per G. Ini rumusnya. Lanjut. Maka bagaimana sih untuk mencapai titik tertingginya itu? Maka sudutnya itu harus untuk mencapai titik tertinggi sudutnya itu harus 90 derajat atau tegak lurus dengan permukaan tanah, karena pada saat 90 derajat maka akan dihasilkan sinnya itu sama dengan 1. Nah, sin 1 itu sama dengan sudutnya itu 90 derajat. Maka 90 derajat itu jika benda dilemparkan dengan sudut awalnya itu 90 derajat, maka akan dicapai titik tertinggi. Dan untuk mencapai titik terjauh sudutnya itu harus 45 derajat, dimana kita jika benda dilemparkan dengan sudut kemiringannya itu 45 derajat, maka akan mencapai titik terjauh. Jika ingin mencapai titik tertinggi menggunakan ini sudutnya 90 derajat. Kalau ingin mencapainya itu titik terjauh maka harus 45 derajat atau kelipatannya. Yuk,
Kita lanjut ke contoh soal. Yang pertama, sebuah roket ditembakkan membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu X dengan kecepatan awal 50 meter per sekon, dan untuk percepatan gravitasinya itu 10 meter per sekon kuadrat. Tentukan besar kecepatan awal roket dalam arah vertikal. Dalam arah vertikal maka pada sumbu Y. Kita ingat berarti yang dipakainya itu persamaan kecepatan pada sumbu Y. Untuk penyelesaiannya yang diketahui G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Sudutnya itu 37 derajat. V0 nya itu 50 meter per sekon. Yang ditanyakannya berapa kecepatan awal roket dalam arah vertikal. Jawab. Kita menggunakan persamaan pada sumbu Y, dimana V0Y sama dengan V0 dikali sin theta. Ini ingat, diingat-ingat ya. V0Y, dimana V0 nya itu kita ketahui 50 meter per sekon. Untuk sudutnya itu 37 derajat, maka sin 37 derajat itu 0,6. Maka untuk kecepatan pada sumbu Y atau pada arah vertikal yaitu 30 meter per sekon. Hasil dari 50 dikali 0,6. Jadi kecepatan awal roket dalam arah vertikal adalah 30 meter per sekon. Untuk contoh soalnya lagi ada pada rangkuman yang akan dibagikan di grup kelas. Tolong pelajari lagi contoh-contoh soalnya, lihat di bukunya dibaca lagi. Sekian dulu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.